Sungguhnya ya Tuhan, Engkau lebih dari cukup bagi hidup kami. Bahkan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Hamba berdoa, pagi hari ini, anugerah dan kasih-Mu dicurahkan begitu dahsyat dalam hidup masing-masing kami pribadi demi pribadi. Engkau Tuhan yang tolong kami, kenal hati-Mu lebih lagi. Hamba berdoa buat semua kami, sungguh-sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi beberapa orang yang hari ini hatinya jauh dari Tuhan, yang bahkan sudah mundur dari Tuhan dan bahkan ada yang berpaling daripada-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pagi ini buat hati kami balik kepada-Mu Tuhan. Buat hati kami berbalik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Silakan duduk sebentar dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tangan lagi di hadapan Dia. Dia pelihara. Satu ayat, saudara. Pagi-pagi saya bangun, saya berdoa, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Semalam kita ada KKR Youth, dan saya diberitahu bahwa total yang dibaptis kemarin, pagi dan sore, kita baptis 932 jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajaib sekali. Kita sedang berdoa dan percaya dalam 1 bulan ini, kita akan persembahkan kepada Tuhan 3.000 jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah bawa jiwa-jiwa untuk mereka diselamatkan. Saya pikir kita mulai dengan 932 adalah sebuah angka yang baik. Kita mulai dengan kurang lebih 30% mungkin atau lebih dari apa yang sebetulnya Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara, saya merenungkan akan satu pernyataan Tuhan kalau Anda membaca perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada sebuah cinta dari Bapa yang sangat agresif sebetulnya. Yang berbeda dengan cinta kita kepadanya. Alkitab mengatakan pada waktu si bungsu itu sadar akan keadaannya. Dan dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ingat pada waktu itu bahkan untuk makan saja dia tidak bisa makan. Alkitab berkata dia mulai bangkit dan dia mulai pergi kepada bapaknya. Saya tidak yakin karena keadaannya dia datang atau jalan dengan confidence. Saya bahkan percaya ketika dia mendekat dari jauh dia lihat akan rumahnya. Dia mungkin jalan dengan sangat ragu apakah Bapakku akan menerima aku. Saya membayangkan si anak ini dengan badan yang lemah karena kurang makan.
dengan pakaian yang seadanya, dengan bau kotoran babi di badannya. Dia jalan dengan tidak punya keyakinan apakah bapaknya masih mau terima dia. Tapi Alkitab menggambarkan, bahkan Tuhan Yesus menggambarkan dengan cara yang luar biasa. Kalau Anda memperhatikan firman, maka Alkitab berkata dari jauh, Bapak itu sudah melihat ketika anaknya datang. Dari mana dia tahu? Bapak bahkan tahu sebetulnya caramu berjalan, caramu hidup, apapun gestur badan saudara, dia sangat mengerti. Dan ketika dari jauh dia sudah melihat akan anaknya, Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau Anda membaca terjemahan yang lain dikatakan bahwa detak jantungnya mulai berdegup dengan keras. Karena dia tahu anaknya kembali kepadanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata, dan ini Yesus yang menggambarkan. Bapak bukan menunggu sampai anaknya datang kepadanya. Dia lari kepada anaknya. Dia bukan hanya ikut berjalan menghampiri anaknya, tapi Alkitab berkata, dia lari kepada anaknya. Dia peluk anaknya dengan sangat kuat dan dia ciumi anaknya. Saya mempelajari dia bukan cuma ciuman basa-basi, tapi dia ciumi anaknya dengan passion, dia peluk dengan kuat anaknya. Dan saya mau berkata ada sebuah cinta yang sangat agresif yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mengirim putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan untuk mati dan bangkit buat kita, itu bukan karena doa manusia, itu inisiatifnya semata-mata. Memberikan anaknya berkorban buat kita, itu bukan karena doa dan rengean manusia, tapi karena kasihnya membuat dia berkata, aku akan lakukan ini sekalipun manusia tidak memintanya. Saya berdoa dalam kehidupan kita dengan Tuhan, jangan pernah kita pergi dan lepas dari yang namanya cinta daripada Bapa dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin menggambarkan sesuatu, mungkin tidak pernah terfikir dalam kehidupan saudara seperti apa itu. Saya pernah ceritakan kejadian ini beberapa minggu yang lalu, tapi izinkan saya mengulang buat saudara, karena ini mungkin salah satu pengalaman hidup saya yang paling tepat yang saya bisa ceritakan kepada saudara. Dan sambil semua kita coba bayangkan dan hadirkan itu dalam kehidupanmu, saudara akan mengerti seberapa hebatnya sebenarnya Bapak mencintai kita. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum kita punya Holy Stadium ini, pada waktu itu Brother John sedang berkhotbah di gereja. Kita selesai sangat awal, kira-kira jam 9 ibadah selesai. Lalu kemudian saya dengan Pak Tim menemani dia, dan kemudian kami ajak dia datang ke ujung jalan di tempat ini. Belum ada rencana dan tidak tahu apakah tanah ini akan dijual. Karena satu hari pada waktu selesai ibadah, Brother John tanya dengan kami, kelak kalau kamu akan membangun gedung gereja baru, kira-kira akan kamu bangun di mana? Sebetulnya kita belum pernah mengerti bahwa kita akan bangun gedung ini, tapi dia sudah bertanya. Dan kemudian saya berkata, aku ada satu pandangan tanah. Tanahnya bagus sekali dan letaknya oke untuk kita bangun sebuah gedung gereja di tempat itu. Lalu dia berkata, ayo tunjukkan aku mau doakan tanah itu. Kami bahkan belum bicara dengan pemiliknya. Kami tidak ada tindakan apapun, saya bahkan tidak bicara dan belum pernah bicara kepada jemaat. Tapi minggu itu pagi-pagi kami berhenti di ujung jalan itu, tepat di pinggir jalan arteri yang menuju ke tempat ini. Belum ada jembatan yang dibangun, belum ada apapun, kami hanya ada di pinggir jalan, di ujung jalan itu. Saya masih ingat dia angkat tangan dan dia memberkati akan tempat ini dan dia berkata, Tuhan, biarkan Kau berikan tempat ini buat orang-orang-Mu di tempat ini, supaya dibangun sebuah sanctuary buat Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang di luar yang kita pikirkan, kelihatannya asal kita tunjukkan sesuatu yang hanya dari hati kecil kita berkata kita pengen ini. Tahukah Anda Tuhan bisa memberi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan bukankah hari ini kita bisa ibadah di tempat ini. Amen saudara. Yang saya mau ceritakan buat saudara adalah pengalaman ini. Selesai acara dia berkata begini, Pastor. Dan saya belum pernah ada tamu saya minta permintaan seperti ini. Ini satu-satunya dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Dia berkata kepada saya begini, Pastor,
Aku mau pergi ke rumahmu sekarang. Kalau kamu tidak keberatan, aku pengen ke rumahmu sekarang ini. Saudara, saya kaget dengan permintaan itu dan saya tidak pernah menduga ada orang meminta tiba-tiba datang ke rumah saya. Dan saya berkata, oh ya boleh silahkan. Pada waktu itu istri saya dengan anak-anak lagi keluar dan saya tahu di rumah kosong hanya ada pembantu di situ. Akhirnya kami masuk ke mobilnya Pak Tim, kami bertiga pulang ke rumah. Saya berkata, ini Timotius juga tinggalnya dekat dengan saya. Lalu kemudian kami menuju ke rumah. Sampai di rumah, pembantu bukain pintu, dia masuk ke dalam. Tidak bicara A, B, C, dia masuk ke dalam. Dan dia buka setiap pintu kamar kami satu demi satu. Dia masukin kamar-kamar kami. Dia masuk kamar, masuk ke kamar mandinya, dia lihat, dia jalan, dia keluar lagi. Kemudian dia berkata begini, itu tanah di belakang tembokmu itu, kami punya taman kecil di belakang, dia berkata, tembok di belakang itu apa? Saya bilang itu tanah kosong, milik siapa? Milik pengembang dari properti ini. Dia diam, dia berkata, kalau aku jadi kamu ya, itu tembok aku mundurkan ke belakang. Tanah itu kamu ambil, kamu beli, itu kalau aku. Aku tidak pengen ada tetangga di belakang rumahku. Tarik ke belakang saja, itu akan jadi tempat ruangan yang asik katanya begitu. Terus dia keluar, dia berkata oke, sekarang aku mau pulang ke hotel. Begitu sebelum masuk ke mobil lagi, saya tidak antar dia ke hotel, kan sudah tiba di rumah saya saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, Pastor kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku pengen ke rumahmu hari ini? Saya bilang sesungguhnya iya. Kenapa kamu mau pengen ke rumahku? Dan kamu masuki kamarku tidak permisi. Masuk tiap kamar dibuka, dia cek tiap kamar. Untung sudah dirapikan semua. Puji Tuhan tahun itu anak-anak sudah tidak ada yang ngompol saudara. Sudah tidak ada yang berantakan, semua sudah rapi. Dia masuk semua kamar dan saya berkata kenapa? Itu pertanyaan besar. Tapi saya tidak berani tanya, saudara. Terus terang saya berkata, saya sopan santun kita mengatakan lebih baik diam. Tapi kemudian dia berkata, aku hanya mau kamu beritahu sesuatu. Aku ingin pastikan orang yang dekat dengan aku. Dan aku ini orang yang percaya akan berkat Tuhan atas umatnya. Aku ingin pastikan apakah kamu diberkati atau hidupmu masih tidak karu-karuan. Dan dia berkata, aku bersyukur. Aku melihat hidupmu diberkati. Itu membuat aku berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, Anda tahu the rest of the story. Bahkan akhirnya, waktu itu tanah akhirnya saya beli. Dia yang sebetulnya bangunkan kolam renang buat kami. Sampai dengan hari ini. Kalau satu orang tua di mana Anda berteman dengan dia bisa berpikir seperti itu. Yang berkata kalau engkau adalah temanku, kamu orang yang dekat dengan aku pengen tahu apakah hidupmu diberkati. Saudara, betapa lebih besarnya lagi yang namanya Bapa di surga. Bisakah Anda membayangkan pagi ini selesai ibadah? Ketika saudara keluar meninggalkan gereja ini, tiba-tiba bapakmu ada di sebelahmu. Dia tepuk bahumu, dia bilang, nak, aku mau ke rumahmu sekarang. Dan Anda kaget lihat dia berkata, Bapak mau ke rumahku. Ya aku mau ke rumahmu. Sebagian Anda akan mungkin berkata, Bapak, aku gak punya rumah. Aku belum hanya bisa ngekos hari ini. Sebagian lagi akan berkata, Bapak, aku gak punya rumah. Aku masih kontrak. Dan baru saja kebanjiran. Engkau mau ke rumahku? Sebagian lagi berkata, Bapak, aku belum punya rumah. Ini rumah mertua indah yang aku ikuti. Walaupun kadang mertuaku tak seindah yang kuharapkan. Aku gak punya rumah. Dan
Bapak akan berkata, it's fine. Aku mau ke rumahmu. Aku mau ke tempat di mana engkau tinggal. Dan dia berkata, Bapak, aku tadi kemarin naik sepeda motor. Bapak berkata, aku bonceng di belakang ya. Helmku cuma satu, Bapak. Oh, aku bisa buat helm sekejap. Yang seperti Iron Man, aku bisa. Tenang aja. Pernahkah Anda membayangkan dia masuk ke rumahmu? Dan begitu mau duduk, Anda bingung. Karena kursimu isinya tumpukan pakaian kotor yang belum dicuci. Sebagian lagi masih berantakan. Anda mesti geser sana sini, biarkan dia duduk. Dan kemudian tiba-tiba dia berkata, aku pengen makan. Anda bilang, Bapak, aku gak punya apa-apa. Yang ada itu lodeh kemarin yang aku panasi sudah 3 hari. Bapak berkata, lodeh makin dipanasi makin sedap. Boleh gak aku makan dengan kamu? Saudara, pernahkah Anda membayangkan bahwa itu terjadi dalam hidupmu? Tanpa saudara membayangkan pun, setiap saat itu sebenarnya terjadi, saudara. Bapak itu kasihnya agresif. Dia bukan Bapak yang cuma menunggu dengan pasif. Baca di Alkitab, kasihnya itu agresif. Ada kalanya engkau datang dan dia berkata, dia bisa langsung berkata, nah, kok kelihatan kamu tidak sehat? Kamu demam, kamu sakit. Ada kalanya dia datang ke rumahmu, Anda sedang gemetar. Dan dia berkata, kamu ditagih utang ya. Dia tahu semua loh saudara, percayalah. Dia tahu semuanya. Dan saya percaya pada saat itu sebetulnya, dia ingin duduk dan menatap mata kita. Dan dia berkata, kamu anakku. Kamu itu anakku. Dia lihat sekitar rumah Anda. Dan dia tatap matamu dalam-dalam. Tidakkah kamu tahu, kamu itu anakku? Saudara, saya berdoa hari ini, suara Bapak itu bicara ke hatimu. Yang berkata, kamu itu anakku. Anda bisa kebayang kalau bapakmu berkata kamu itu anakku. Sebagian berkata, loh so what? Cuman begini kok hidupku. Seharusnya tidak kan? Seharusnya tidak kan? Ada banyak orang yang hidupnya berpaling dari Tuhan. Hatinya menjauh. Kecewanya banyak, pahitnya banyak. Dan lari dari Tuhan. Tapi hari ini, biarkan kasih yang agresif itu, biarkan Bapak berlari kepada saudara. Peluk erat hidupmu dan cium engkau dengan cintanya. Sebab dia Tuhan yang mau pelihara hidupmu. Dia Tuhan yang berkata, balik kepadaku nak. 2000 tahun lalu dia berikan Yesus kepada kita. Saya percaya dia mau berkata, kamu anakku loh. Kamu anakku. Di Thailand pernah terjadi. Ada seorang narapidana yang dibebaskan setelah bertahun-tahun dia menjalani akan hukuman penjaranya. Orang ini bernama Sawat, dia orang Thailand. Ini true story. Di zaman itu belum ada handphone, belum ada
komunikasi yang canggih. 1 minggu sebelum dia dibebaskan, dia menulis surat kepada ayahnya. Dan dia berkata, "Ayah, minggu depan aku akan dibebaskan. Aku akan naik kereta pulang ke kampungku, pulang ke rumah." Dan dengan gemetar Sawat berkata, "Tapi aku bertanya, apakah ayah masih mau menerima aku? Karena hidupku sudah berantakan, hidupku sudah begitu kacau. Hidupku sudah tidak ada artinya, aku ini orang jahat. Tidak ada masa depan lagi buat aku. Sedang ayah adalah seorang yang terpandang di kampung." Dalam suratnya Sawat mengatakan, "Kalau ayah masih mau terima aku, tolong beri tanda karena aku takut ketemu dengan engkau. Kalau ayah ingin masih mau terima aku, tolong gantungkan satu pakaianmu di pohon besar di depan rumah kita. Supaya dari jauh aku bisa melihat apakah ayah masih mau terima aku atau tidak. Gantungkan pakaian, satu pakaian pada pohon besar di depan rumah. Kalau ayah gantungkan satu pakaianmu, maka aku akan kembali ke rumah. Tapi kalau ayah tidak mau terima aku tidak bisa menyalahkanmu. Jangan taruh apa-apa pada pohon besar di depan rumah kita." Dia kirim surat itu kepada ayahnya. Dan 1 minggu kemudian dia pulang, dia naik kereta kembali ke kampungnya. Dia harus naik kereta berjam-jam sebelum sampai tiba di kota kecil di mana dia pernah dilahirkan dan dibesarkan. Dia turun dari kereta dengan badan sudah begitu kurus dan dia gemetar sekali. Dari orang yang sangat jahat yang tidak takut dengan manusia, hari itu dia takut melihat keputusan ayahnya. Apakah si ayah masih mau terima dia atau tidak? Saudara, pada waktu dia jalan, hatinya berdegup keras, dia berkata, "Apakah ayahku masih mau terima aku?" Dan singkat cerita dia jalan akhirnya tiba di dekat rumahnya. Dan dari kejauhan dia melihat pohon besar yang ada di depan rumahnya. Dia pengen melihat apakah ada satu pakaian yang digantung pada pohon itu atau tidak ada sama sekali. Begitu dia mendekat rumah itu dalam jarak sekian puluh meter, pemandangan yang dia lihat itu meruntuhkan hatinya. Dan dia tersungkur di tanah dan tidak bisa bergerak. Sebab dia melihat pada pohon besar itu, ayahnya bukan hanya menggantung satu pakaian. Semua pakaian ayahnya digantung pada pohon itu. Si bapak mau berkata, "Engkau minta satu pakaian, nak. Seluruh hidup, seluruh pakaianku, seluruh penantianku adalah menunggu saat engkau balik pada hari ini." Dia gantung seluruh pakaiannya hingga pohon besar itu penuh dengan pakaian bapaknya. Supaya bapak mau berkata, supaya dari jauh engkau tahu, ini hari yang aku rindukan, engkau kembali kepadaku. Saya tidak tahu dengan hidup saudara hari ini. Tapi kerinduan terbesar adalah Tuhan mau berkata, balik kepadaku nak. Yesus sudah mati bagimu. Kembali kepadaku nak. Yesus mati dan bangkit buat engkau. Supaya engkau diselamatkan. Siapa yang mau terima kasih Bapa, lambaikan tangan saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari percaya Bapa yang pelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berdiri sama-sama saudara. Bapa peliharaku. Bapa saat susah dan senang, Bapa peliharaku. Thank you Jesus. Bapa
Biarkan ada pengakuan. Oh Bapa. Izinkan saya mendoakan saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, ya Pak, apa yang Bapak sharingkan itu buat hidup saya. Aku sudah meninggalkan Tuhan, hatiku sudah jauh dari Tuhan. Aku bahkan selama ini tidak pernah kenal dengan yang namanya Tuhan Yesus. Tapi hari ini aku merasa ada tarikan kuat di hati untuk berkata, ya aku mau datang kepada Bapak. Aku mau datang kepada Yesus. Izinkan saya berdoa buat saudara. Karena saya tahu ini merupakan sebuah momen yang akan mengubah kehidupan Anda. Kalau orang berbalik kepada Tuhan, sesuatu yang ilahi akan terjadi. Kalau itu kerinduan hatimu, engkau berkata, saya ingin kembali ke Tuhan Pak. Saya ingin kembali kepada Bapa. Saya ingin hidupku diselamatkan dan diubah. Bolehkah di tempat masing-masing Anda angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Terima kasih. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau itu hatimu. Engkau belum pernah terima Tuhan sebelumnya juga. Bahkan engkau belum pernah memberi dan tahu namanya dibaptis. Saya berkata kembali ke Tuhan hari ini. Saudara yang angkat tangan, mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari ambil beberapa menit kita sembahyang sama-sama. Saya ingin kita hadapkan hati kita kepada Tuhan yang baik. Supaya Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Kalau saudara bawa teman yang belum kenal Tuhan, ayo temani mereka. Ayo maju ke depan. Kembali kepada Bapa, kembali kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Anda yang belum pernah ke gereja sebelumnya, ini mungkin pertama kali atau kedua kali Anda ke gereja. Atau Anda tidak mengerti apapun, tapi tiba-tiba engkau sadar ada yang menarik di hatimu. Dan engkau berkata, apa ini? Seperti ada tarikan begitu kuat. Saya beritahu saudara, itu cintanya Bapakmu kepada saudara. Dia ingin lihat Anda kembali kepadanya dan saya berdoa. Pagi hari ini engkau akan tahu engkau dipeluk Bapa dengan kuat dan Tuhan berkata, balik kepadaku nak. Biarkan aku beresi hidupmu mulai hari ini. Saya tahu masih ada 100 orang lagi yang harus maju ke depan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara belum pernah kenal Tuhan sebelumnya. Engkau hanya mendengar tentang Yesus, tapi hari ini engkau dengar kabar baik Yesus mati dan bangkit buat saudara. Dan inilah saatnya engkau kembali kepada Tuhan yang luar biasa. Saya masih tunggu 100 orang lagi yang saya tahu Tuhan berkata ada di tengah-tengah kita. Balik, lari ke Tuhan, lari ke Tuhan, lari ke Tuhan. Ini saatnya, saya berkata ini saatnya. Mari balik kepada Yesus yang ajaib. Biarkan kasih-Nya memeluk kita, kasih-Nya memulihkan kita, dan kasih-Nya menyelamatkan kita. Saya sudah ikuti Tuhan puluhan tahun, tidak satu hari pun saya kecewa dengan keputusan yang saya ambil. Sebab Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang ajaib. Ayo datang ke Tuhan, lari ke Tuhan, lari ke Tuhan saudara. Anda yang bawa teman yang Anda tahu dia belum kenal dengan Tuhan, belum pernah ngerti yang namanya dibaptis, memberi diri dibaptis kepada Tuhan Yesus. Bawa ke depan, ajak ke depan, temani ke depan. Ini saat yang paling ajaib buat hidup kita semua. Semua angkat tangan lagi di hadapan Dia, katakan lagi keluar dari hatimu. Bapa, peliharaku. Bapa, susah dan senang.
silakan. Berdiri dari kursimu, maju ke depan, berikan hidupmu kepada Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, peliharaku. Saat susah dan senang, Bapa peliharaku. Yang lain sembahyang, yang di depan tirukan doa saya, yang di depan tirukan doa saya. Katakan Bapa, pagi hari ini, aku kembali kepadamu. Ampuni Bapa, semua dosaku. Ampuni Bapa, semua pemberontakanku. Pagi hari ini, aku buka hatiku. Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, dan Raja dalam hidupku. Berikan kepadaku hati yang baru. Berikan kepadaku hidup yang baru. Mulai hari ini, hidupku dalam tangan pemeliharaan Bapa di sorga. Tulis namaku dalam kitab kehidupan yang ada di sorga. Berikan kepadaku lahir baru di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa demi nama Yesus. Alirkan kasih-Mu Tuhan. Alirkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang di depan, bolehkah kami mendoakan Anda sekali lagi dengan teman-teman? Ikuti Pak Hengki di sebelah kiri ya. 5 menit saja. Anda akan didoakan lagi. Tolong ikuti Pak Hengki di sebelah kiri saya. Yang lain angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan kami mendoakan Anda sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, peliharaku. Saat susah dan senang, Bapa peliharaku. Terima kasih. Bapa peliharaku. Saat susah dan senang, Bapa peliharaku. Katakan sekali lagi dari hatimu. Bapa peliharaku. Bapa peliharaku. Saat susah dan senang, Bapa peliharaku. Dan kami percaya Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini sampaikan kebenaran firman-Mu
ubah hidup kami. Kami Amin. tahu sesuatu yang ilahi Amin. melanda kami hari ini. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang dibawa datang kepadamu. Kami percaya semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata Amin. amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab berkata, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kalau Anda membaca ayat ini kelihatannya buat budaya kita rada aneh. Tapi mungkin juga tidak terlalu aneh kalau kita bisa melihat akan konteksnya. Ada seorang pemungut cukai bernama Lewi yang Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan ketika dia meninggalkan semuanya, dia ikut Tuhan Yesus, maka suatu hari dia mengundang Tuhan datang ke rumahnya dan dia membuat akan sebuah perjamuan makan. Dan orang banyak datang karena Tuhan juga dengan para muridnya dan orang banyak mengikuti dia, dia berkata, ayo semua datang ke rumah, semua makan. Maka pemungut cukai ini juga punya teman dan temannya ya pemungut cukai. Dan mungkin juga orang-orang berdosa lain dia undang. Dia mau berkata, ayo datang, aku lagi di kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang nabi besar mungkin yang sedang mengundang aku untuk ikut dia. Dan aku mau ikut dia meninggalkan semua pekerjaanku. Saudara, kalau Anda mengerti akan tradisi pada zaman itu atau hukumnya, untuk orang menjadi pemungut cukai sendiri, itu tidak mudah. Yang pertama, dia tidak boleh miskin. Dia harus punya, dia taruh di kas orang Roma, itu sepertinya adalah uang jaminan. Lalu kemudian di tiap distrik itu ada target. Nah, untuk jadi pemungut cukai itu rebutan. Jadi kalau orang yang paling bisa berani memberikan target paling banyak, biasanya orang itu yang dipilih. Tapi korbannya rakyat. Kalau dia mentarget makin tinggi pajaknya, dia akan tekan rakyatnya makin mengerikan. Sehingga orang-orang ini dibenci oleh rakyat. Tiap hari dikutuki hidupnya oleh rakyat. Sebab dia harus memberi target yang dia tetapkan sendiri kepada orang Roma. Dan hari itu ada seorang pemungut cukai, sudah enak hidupnya, sudah established, semuanya sudah oke. Dan Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan dia meninggalkan semuanya dan dia ikut Tuhan Yesus. Dan dia undang semua teman-temannya, dan semua teman-temannya orang yang mirip dia semua, yang dengan gampang menindas rakyat semaunya sendiri, dan itu membuat mereka benci, dan orang-orang Farisi melihat itu, dan ahli Tauratnya berkata, kenapa dia makan dengan orang berdosa? Saudara sekalian, buat orang Yahudi, duduk makan dengan seseorang, hanya dikerjakan kalau dia ingin berteman untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau dia tidak terlalu sure dengan orang itu, dia tidak terlalu kenal dengan orang itu, dia tidak akan undang orang itu bahkan masuk ke rumahnya pun tidak. Kalau Anda memperhatikan Alkitab, bahkan ketika Petrus mau masuk ke rumah Kornelius, dia diberitahu dan dia mengerti adalah unlawful, melanggar hukum bagi orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan orang Yahudi.
Jadi kalau ada orang masuk ke rumah seseorang dan diundang oleh orang Yahudi itu masuk ke rumahnya, maka dia berkata, aku mau terima kamu untuk sebuah hubungan